Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, katanya Plato, orang jahat itu tidak ada sebenarnya. Kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan, itu sebenarnya karena dia tidak tahu. Kita lihat ya, rentetan logikanya Plato. Yang pertama, kalau ada orang melakukan salah atau jahat, itu pasti dia nggak sadar atau nggak tahu. Kenapa? Yang pertama, tidak ada orang yang ingin merusak dirinya sendiri, ingin menyusahkan dirinya sendiri. Ketika orang melakukan kesalahan, itu dia tidak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Dia nganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan itu. Orang tidak tahu kan nggak sadar. Jadi rumusnya Plato, orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang tidak ngerti. Kalau ada orang begal, dia nganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman, lebih untung, lebih tentram, lebih nikmat. Padahal orang yang ngerti, ndak, dengan kamu begal hidupmu lebih susah, lebih sumpek. Mungkin kamu dapat uang banyak sebentar, tapi setelah itu kamu sengsara, dicari orang, gak bisa hidup bebas, lebih susah loh. Dia gak nyampe ke sana. Dia ndak tahu. Kalau dia tahu, mungkin dia gak melakukan itu. Orang yang memperkosa misalnya, loh, dia mikir, wah dengan tak perkosa enak aku dapat tahu rasanya. Loh, dia nggak paham rasamu yang cuma berapa, kamu kuatnya berapa? Kuat. Iyalah, gak ngono, levelmu menit apa detik? Jadi hanya beberapa menit itu nikmat, bukan bahagia. Nikmat beberapa detik itu. Taruhannya sangat besar, rusaknya sangat panjang. Maka sebenarnya kamu nggak tahu resikonya, nggak ngerti resikonya, kamu nggak sadar melakukan itu. Jadi katanya Plato, nggak ada orang jahat, yang ada orang nggak ngerti. Maka nanti katanya Plato, konsekuensinya apa? Orang itu kalau dia ngerti dan tahu, pasti baik. Maka kuncinya semakin kamu paham bahwa itu ngerusak dirimu, semakin kamu tidak melakukan itu. Jadi orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang yang tidak tahu. Nah itu rumusnya Plato. Maka kamu nggak perlu nyalah-nyalahin orang kalau ada jahat, dia tidak tahu. Berilah dia tahu resikonya, dampaknya. Karena nggak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal. Terus akhirnya apa? Kalau sudah beres jiwanya, maka kamu bahagia. Kalau sudah bahagia, kenapa sih? Kalau sudah bahagia, jadi begitu kita bahagia, saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat dengan yang ilahi. Ya kalau kita berarti taholak bi ahlakillah, maka kita bahagia dan dekat sama Allah, kita mirip sama yang spiritual, yang sejati, yaitu Allah. Jadi kalau akal kita nyetir bagian-bagian jiwa tadi secara optimal, maka kita akan bahagia. Begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah, kita dekat dengan yang ilahi. Jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja akhiratnya susah, tidak mungkin. Kalau nikmat iya, tapi kalau bahagia tidak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Itu rumusnya Plato. Jadi tidak ada orang bahagia wah orang jahat itu bahagia di dunia,
Di akhirat nanti susah. Enggak. Orang jahat yang kacau, yang enggak tahu tadi, ya dia susah di dunia sebenarnya. Dan di akhirat juga akan susah. Yang bahagia di dunia, di akhirat juga akan bahagia. Itu rumusnya Plato. Oke, ada beberapa quote yang menurut saya bagus dari Plato. Yang pertama, wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu ngomong karena ada sesuatu yang ingin dia katakan. Sementara orang bodoh itu ngomong karena dia ingin mengatakan sesuatu. Jadi yang satu karena sudah ada isinya, ada sesuatu yang ingin dia katakan. Sementara orang bodoh itu ngomong karena ingin mengatakan sesuatu. Oke, ada lagi. Ini yang Pak pilih, yang saya tertarik. Banyak quotes-nya Plato yang bagus-bagus. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light. Kita bisa dengan mudah memaafkan kalau ada anak kecil takut kegelapan. Tapi tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang tua takut cahaya. Jadi kalau anak kecil takut kegelapan itu wajar. Tapi sekarang banyak orang tua yang takut cahaya. Banyak orang yang takut kebenaran. Karena dia merasa dirinya sendiri sudah benar. Ketika ditunjukkan cahaya dia tidak mau. Ditunjukkan yang lebih benar, lebih baik dia tidak mau. Pokoknya milikku paling benar. Menutup diri. Semua yang menutup itu biasanya cahaya nggak bisa masuk. Gelap. Jadi ini Plato mau ngomong, kalau anak kecil takut kegelapan biasa. Tapi sekarang banyak orang besar takut cahaya. Karena begitu cahaya dia terima, mungkin banyak pikiran-pikirannya yang harus direvisi. Dan itu dia tidak mau. Itu namanya takut cahaya. Oke, good people don't need laws to tell them to act responsibly. And bad people will find a way around the laws. Orang baik itu tidak butuh hukum yang ngasih tahu mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab. Orang baik itu tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada kitab suci pun dia tetap melakukan yang baik. Tapi orang jelek, meskipun ada hukum, ada aturan, ada undang-undang, ada kitab suci, will find a way around the laws. Akan nyari jalan untuk keluar dari hukum. Bedanya di situ. Akan mensiasati hukum. Yang terakhir, ini agak rumit, tapi untuk bahanmu mikir di kamar ya. Apakah sesuatu itu suci sehingga dia dicintai oleh Tuhan? Artinya itu. Ataukah dia suci karena dicintai oleh Tuhan? Itu rumit ini. Jadi apakah sesuatu itu suci dalam dirinya sehingga dicintai oleh Tuhan, ataukah sesuatu itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi karena dicintai Tuhan maka dia jadi suci? Kalau yang pertama, Tuhan itu tidak terlibat, pada dirinya sendiri dia suci. Tapi di yang kedua, sebenarnya suci tidaknya sesuatu itu tergantung diridhoi Tuhan apa enggak, dicintai Tuhan apa enggak. Jadi tidak pada dirinya sendiri. Hari ini banyak orang yang melabeli sesuatu benar, suci, sakral pada dirinya sendiri, pada sesuatu itu, tidak pada Allahnya, tidak pada Tuhannya. Wah, ini panjang sebenarnya uraiannya, ya untuk bahanmu aja mikir. Apakah sesuatu itu benar dan suci karena diridhoi Allah, ataukah dia benar dan suci pada dirinya sehingga terus diridhoi oleh Allah? Oh, itu pikirin sendiri menurutmu yang pas yang mana. Meskipun kalau menurut Plato kalimat terakhir itu yang pas.
Jadi ridho Allahnya duluan. Kadang-kadang bahkan anjing dan pelacur pun ketika diridhoi oleh Allah, dia jadi suci dan masuk surga. Ulama paling tinggi sekalipun bahkan ada yang masuk neraka karena Allah nggak ridho. Nah itu contohnya. Tapi kamu pikir sendiri nanti di kamar. Sebenarnya masih banyak quote-quote dari Plato yang bagus, karena wawasannya memang sangat luas. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.